Perkenalkan, nama saya Fariska Bilkisatu Faiza, NIM P27235022072. Di sini saya akan mempresentasikan tugas AMAMI yang berjudul Analisis Deteksi Logam Berat PB pada sampel pangan segar asal tumbuhan PSAT menggunakan metode GFA-AAS. Tujuan dari percobaan ini yaitu mengetahui prinsip dan prosedur analisis deteksi logam berat PB pada sampel PSAT menggunakan metode GFA-AAS di Balai Besar Karantina Pertanian Makassar. Logam berat adalah komponen alami yang terdapat di lapisan kulit bumi dan sulit didegradasi dan merupakan zat berbahaya. Timbal PB adalah salah satu logam berat yang bersifat toksik yang berpotensi sebagai pemicu keracunan atau bahkan dalam waktu lama akan menyebabkan kematian karena mampu merusak jaringan dalam tubuh makhluk hidup. Penanggulangan sumber pangan dan dalam kontaminasi PB salah satunya dilakukan analisis deteksi logam berat dengan metode GFA-AAS. Selanjutnya, pangan yang dikonsumsi sehari-hari merupakan hasil bidang pertanian. Bahan pangan yang baik yaitu telah memenuhi kriteria ASOH, aman, sehat, utuh, dan halal, yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat dan perkembangan sosial. Makanan dengan mutu baik serta aman diperlukan untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan individu, dan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya yaitu salah satu sumber pangan yang mengandung banyak vitamin dan mineral yaitu bersumber dari sayuran yang secara langsung berperan meningkatkan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan sayuran yang memiliki higienitas dan keamanan untuk dikonsumsi dan disebarluaskan, baik itu diekspor maupun diimpor yang menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Alat dan bahan yang digunakan antara lain baku pembanding PB 1000 mikrogram per liter bersertifikat, bawang putih asal Cina, porang asal Malaysia, gandum asal Pakistan, asam nitrat atau HNO3 pekat, hidrogen peroksida atau H2O2 pekat. Alat yang digunakan berupa seperangkat alat GFA-AAS, biologi safety cabinet atau BSC, microwave, labu ukur 1000 mili, labu ukur 100 mili, labu ukur polipropilen 50 mili, labu ukur polipropilen 25 mili, mikropipet, corong polipropilen, kertas saring, dan handscoon. Selanjutnya cara kerja. Pembuatan reaksi HNO3 0,1%. Pertama-tama dimasukkan kurang lebih 500 ml air bebas ion dalam labu ukur 1000 ml, kemudian ditambahkan 7 ml HNO3 pekat, lalu ditambahkan air bebas ion sampai tanda tera dan dihomogenkan. Pembuatan larutan matriks modifier 5%. Pertama-tama ditimbang mgNO3 2 sebanyak 5 gram, kemudian ditimbang NH4 H2PO4 sebanyak 5 gram, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya ditambahkan 3,85 ml HNO3 pekat dan diencerkan dengan air bebas ion sampai dengan tanda tera dan dihomogenkan. Selanjutnya ekstraksi sampel. Pertama-tama ditimbang 0,5 gram sampel yang telah dihaluskan ke dalam vessel.
Kemudian ditambahkan 6 mili HNO3 pekat, lalu ditambahkan 6 mili H2O2 pekat. Selanjutnya diekstraksi dengan microwave dengan setting E1000W, T1 10 aksen, T2 15 aksen, T atau temperatur 160 derajat Celcius. Kemudian dikeluarkan vessel berisi sampel, biarkan dingin sampai mencapai suhu kamar. Lalu dimasukkan 1 ml matrix modifier ke dalam labu ukur 25 ml. Selanjutnya dimasukkan sampel ke dalam labu ukur 25 ml secara kuantitatif. Kemudian ditambahkan air bebas ion sampai tanda tera dan dihomogenkan serta dilakukan pengukuran dengan GFA-AAS. Selanjutnya, interpretasi hasil. Kandungan residu logam berat Pb diketahui dari adanya konsentrasi sampel yang mengandung residu logam berat Pb. Setelah pengukuran menggunakan GFA-AAS, data yang telah diperoleh dari hasil analisis akan diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, kemudian dibahas sesuai dengan hasil yang ditemukan. Berikut merupakan data hasil absorbansi larutan standar timbal. Berikut merupakan grafik kalibrasi larutan standar timbal. Berikut merupakan hasil analisis logam timbal atau Pb. Pembahasan. Metode GFA-AAS menggunakan sampel harus dalam bentuk larutan yang bertujuan untuk memecahkan ikatan Pb dengan unsur logam lain, serta membutuhkan penggunaan larutan berupa HNO3 pekat dan larutan H2O2 pekat yang berfungsi sebagai destruktor atau pelarut dan digunakan apabila terdapat bahan organik yang sulit untuk dihancurkan. Penambahan larutan HNO3 pekat berfungsi untuk memutuskan ikatan senyawa kompleks organologam, sedangkan larutan H2O2 pekat berfungsi sebagai agen pengoksidasi yang dapat menyempurnakan suatu reaksi dan tidak akan meninggalkan sisa padatan organik. Selanjutnya, sampel berupa bawang putih, porang, dan gandum yang akan diimpor atau diekspor harus terlebih dahulu diuji kandungan kimianya. Penentuan kandungan logam Pb pada sampel dilakukan pada panjang gelombang 283,31 nm. Panjang gelombang tersebut termasuk panjang gelombang yang paling efektif dan paling kuat dalam menyerap energi untuk transisi elektronik dari tingkat dasar ke tingkat eksitasi, sehingga apabila atom yang berada pada tingkat dasar diberi energi yang sesuai, maka energi tersebut akan diserap dan atom akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jika atom tidak stabil, maka atom akan kembali ke tingkat energi dasar dengan cara melepaskan sejumlah energinya ke dalam bentuk sinar dengan panjang gelombang optimum yaitu 283,31 nm untuk Pb. Selanjutnya, berdasarkan grafik yang ditunjukkan pada gambar 1, grafik pada gambar 1, berdasarkan grafik yang ditunjukkan pada gambar 1, terlihat bahwa kurva kalibrasi Pb mempunyai persamaan regresi linier Y sama dengan AX plus B, yaitu A bernilai 0,0028, B bernilai 0,00302, dan R atau regresi 0,996369 dengan panjang gelombang sebesar 283,31 nm. Besarnya hubungan antara X dan Y adalah 0,996369 yang artinya bahwa antara variabel X dan Y memiliki hubungan yang saling berpengaruh. Maka persamaan regresi ini akan digunakan untuk menentukan
konsentrasi Pb pada sampel bawang putih, porang, dan gandum. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam tabel 2. Ini merupakan tabel 2. Hasil analisis yang tercantum dalam tabel 2 terlihat bahwa logam Pb dalam sampel menunjukkan tidak terdeteksi atau dapat dikatakan bahwa kandungan Pb berada di bawah limit deteksi alat GFA-AAS. Semua hasil analisis sampel Pb menunjukkan tidak terdeteksi, maka dapat dibuktikan bahwa tempat pengambilan sekaligus tempat penanaman dan pemanenan bawang putih asal Cina, porang asal Malaysia, dan gandum asal Pakistan tidak terkontaminasi oleh logam berat Pb serta aman dikonsumsi bagi kesehatan. Hasil analisis berdasarkan kadar maksimum Pb berada di bawah nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Dirjen BPOM. Berdasarkan aturan BPOM nomor 03725-B/SK/7/89 tentang batas maksimum cemaran logam dalam produk pangan makanan itu, sampel pangan segar asal tumbuhan atau PSAT tersebut dapat diimpor dan diekspor. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu hasil penelitian uji analisis deteksi logam berat timbal Pb pada sampel pangan segar asal tumbuhan PSAT menggunakan metode grafik full mass automation atau GFA dan atomic absorption spectrophotometry atau AAS diperoleh hasil yaitu konsentrasi Pb pada bawang putih asal Cina, porang asal Malaysia, dan gandum asal Pakistan tidak terdeteksi sehingga menandakan bahwa sampel tidak mengandung logam berat Pb. Analisis menggunakan GFA-AAS berada di bawah ambang batas yang telah ditetapkan oleh BPOM sehingga aman dikonsumsi dan diimpor atau diekspor. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber yang kami peroleh untuk membuat PPT ini. Sebelumnya, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.